Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat jurnal resep untuk praktikum ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, silakan buka buku jurnal kalian dengan posisi seperti ini. Nah, kemudian setiap halaman dibagi dua dengan penggaris menjadi kolom seperti ini. Jadi dibagi menjadi dua kolom. Nah, kolom-kolom ini akan dibagi lagi. Bagian paling kiri atas dipakai untuk menempel atau menyalin resep. Kemudian di bawahnya adalah untuk disiapkan untuk menulis resep standar. Kemudian di bawahnya ada untuk bahasa Latin, yang sebetulnya bahasa Latin bisa disisipkan di bagian teori. Nah, kemudian di bagian kolom sebelahnya, di halaman yang sama, dimulai dengan bagian A yaitu kelengkapan resep yang terdiri dari 12 kelengkapan yang harus diperhatikan dari resep. Kemudian kolom B yaitu teori usul atau keistimewaan. Kemudian di sini terdiri dari beberapa jenis. Teori usul itu ada golongan obat, sinonim, khasiat, pemerian, atau tampilan secara rupa, nah atau organoleptis ya. Kemudian ada usul. Bagian C ada perhitungan bahan, D perhitungan dosis maksimal, kemudian E ada penimbangan bahan, kemudian teknik pembuatan, lalu kemasan, dan di sini nanti akan diakhiri dengan menempel etiket, mungkin ada labelnya juga, seperti itu. Nah, kita akan mulai dengan menempel atau menyalin resep yang ditugaskan pada kolom kiri bagian atas, dan isi data kelengkapan resepnya dengan memperhatikan resep tersebut. Nah, seperti ini. Kelengkapan resep yang pertama, apakah resep ini termasuk resep yang absah atau tidak? Perhatikan data-data yang ada pada kelengkapan resep. Jika ada, pada resep tersebut beri tanda checklist. Seperti ini. Nah, ini tanda R, misalnya ada. Komposisi obat, ada. Pemakaiannya, nah ini aturan pemakaian terletak di sini yang diawali dengan tanda S atau signa. Signa itu tandai. Nah, ini ada. Dan yang lain-lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa resep ini dapat diterima atau dapat dikerjakan. Jika tidak lengkap, misalnya tidak ada nama dokter, maka resep ini tidak dapat dikerjakan. Langkah berikutnya adalah melihat resep tersebut. Jika di dalam resep terdapat nama zat yang diakhiri dengan kata sediaan atau di depannya ada nama sediaan, misalnya di sini Sanmol tablet atau tablet Sanmol, atau mungkin Sanmol sirup. Nah, jadi ada nama bentuk sediaannya. Maka kita harus mencari isi dalam sediaan tersebut. Komposisinya apa yang terdapat di Sanmol tablet tersebut. Lihat dari mana? Nah, ini bisa kita lihat di buku rujukan, yaitu buku Formularium Nasional atau FN, untuk obat-obat sediaan dengan nama generik. Fokuskan mencari di FN. Jika tidak ada, maka kita akan mencari ke buku ISO. ISO itu buku informasi spesialis obat, dan biasanya ini adalah daftar untuk sediaan-sediaan dengan nama dagang atau nama paten. Nah, kita cari di sini. Nah, ini ditulis data ini di bagian resep standar di bawah resep. Sebagai contoh, di sini di resepnya tertulis Sanmol tablet. Maka di sini ditulis Sanmol tablet mengandung paracetamol 500 mg per tablet. Ini data diperoleh dari buku ISO volume 50 halaman 46. Nah, ini misalnya ini contoh bukunya. Dari halaman 56, ini tertulis Sanmol tablet mengandung, nah carinya yang bentuk sediaan tablet. Nah, di sini mengandung paracetamol 500 mg, garis miring ini artinya per 1 tablet. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian di bagian lainnya lagi kita akan mengisi singkatan-singkatan bahasa Latin yang terdapat pada resep, yaitu kita tulis saja di bagian bawah resep standar ya. Nah, di sini di dalam resep ini ada singkatan-singkatan seperti ini. R ini tanda buka resep. Nah, ini artinya adalah resipe atau artinya ambillah. Kemudian ini ada laktosum, nama bahan diambil, jumlahnya ditulis oleh dokter QS. QS ini diterjemahkan itu adalah kuantum satis, artinya secukupnya. Kemudian ada perintah pembuatannya oleh dokter, memerintahkan kita membuat dengan bahasa Latin MF Puff DTD nomor 10. Nah, ini kalau dipanjangkan artinya Misevac
pulveres data list dosis numero desim. 10 di sini desim. Artinya campur dan buatlah serbuk bagi, ini serbuk bagi, dan berikan dengan takaran sebanyak 10 bungkus. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada STDDP1. Nah, STDDP1 ini bahasa Latin yang diterjemahkan dengan signa atau kepanjangannya adalah signa ter dedie pulveres unam. Artinya, tandai ter itu 3, dedie sehari, pulveres itu bungkus, unam 1. Jadi, tandai sehari 3 kali 1 bungkus. Seperti itu. Nah, bagian berikutnya adalah kita akan menulis teori, usul, dan keistimewaan dari resep. Bagian ini diisi dengan kita akan menuliskan data-data tentang obat dalam resep. Golongan obatnya, apakah termasuk narkotika, psikotropika, obat keras atau obat bebas, sinonim atau nama lain dari obat tersebut. Kemudian ada pemberian itu tampilan fisiknya, ada khasiatnya atau kegunaannya. Ini dapat dilihat di Farmakope Indonesia ataupun di buku literatur lain. Usul diisi jika ada zat yang akan diganti atau ditambahkan pada resep. Nah, keistimewaan jika ada zat yang harus mendapatkan perlakuan khusus pada pengerjaan obat, maka dituliskan di bagian sini. Nah, pada pertemuan kali ini, sediaan tablet pada resep, usulnya diambil zat berkhasiatnya saja yang terkandung di dalamnya. Jadi belum diizinkan untuk pertemuan ini kalian mengambil atau mengurus tablet. Jadi seperti tadi ada sanmol tablet, usul diambil zat berkhasiat atau paracetamol serbuk yang terkandung di dalamnya. Itu ya. Nah, contoh pengisian teori usul keistimewaan dari resep yang seperti ini. Di resep ini tidak ada narkotika, psikotropika ataupun obat keras. Di sini ada paracetamol atau sanmol dan vitamin C yang termasuk golongan obat bebas. Kemudian ada sinonim atau nama lain dari Farmakope, diperoleh data bahwa paracetamol itu nama lainnya adalah acetaminophen. Vitamin C asam askorbat, laktosum adalah laktosa, nama lainnya adalah saccharum lactis yang terkadang disingkat dengan SL. Khasiat paracetamol sebagai analgetik, antipiretik atau penahan rasa nyeri dan penurun panas. Vitamin C sebagai sumber vitamin C khususnya untuk defisiensi vitamin C. Laktosum di sini digunakan sebagai zat tambahan, sebagai pengisi ataupun pemanis ya. Kemudian pemerian di Farmakope diperoleh data bahwa paracetamol adalah serbuk hablur, putih tidak berbau, sedikit pahit dan seterusnya. Vitamin C hablur, serbuk putih agak kuning, laktosum, serbuk hablur putih, putih krem yang agak keras. Nah, usul di sini karena sanmol tablet diambil zat berkhasiatnya tadi. Kemudian ada penambahan laktosum atau saccharum lactis sebanyak 100 mg untuk melapisi mortir yang diperoleh dari perhitungan bahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ke contoh perhitungan bahan. Coba perhatikan resepnya. Di sini sanmol tablet nomor setengah. Di resep standar, tadi kita mengetahui bahwa satu tablet sanmol tablet ini mengandung paracetamol 500 mg. Kita sudah sepakat akan mengambil paracetamolnya dan kita tulis di perhitungan bahan dengan nama acetaminophen. Kenapa? Ternyata di etiket botol di laboratorium paracetamol ditulis dengan nama acetaminophen. Jadi kita menulis di perhitungan bahan dan penimbangan itu nama-nama yang tercantum dalam etiket botol. Nah, kita menulis acetaminophen zat aktifnya ini setengah tablet dikali 500, kemudian dikalikan 10. Dari mana 10-nya? Karena di sini ada tertulis campur dan buatlah serbuk dan diberikan untuk 10 bungkus. Jadi artinya ini di data yang ada di sini itu baru 1 bungkus. Nah, kalau kita mau membuat 10 bungkus, maka angka-angka yang di sini harus dikalikan 10. Nah, seperti ini hasilnya, satuannya miligram. Asam askorbatnya 50 mg kali 10, sehingga 500 mg.
Laktosum adalah ditambahkan sebagai penambah jika bobot serbuk perbungkusnya belum terpenuhi. Nah, ada aturan untuk anak bobot perbungkusnya itu wajarnya adalah 300 mg. Sehingga untuk 10 bungkus bobot atau berat total serbuk itu akan dicapai 3000 mg. Nah, apakah ini sudah tercapai? Nah, kita lihat jumlah yang di atas ini. Nah, ini sudah 5.500. Berarti sudah melebihi dari 3.000. Ya, berarti artinya sudah minus. Nah, terkadang ini lebih kecil sehingga misalnya ini jumlah yang di atasnya ternyata hanya 2.000. Maka laktosum 3.000 kurangi 2.000 masih ada 1.000 mg. Maka laktosum akan ditimbang 1.000 mg. Pada kasus ini, jumlah asetaminofen dan asam askorbat sudah 5.500. Jika dikurangi berarti sudah melewati dari 3.000 sebanyak minus 2.500 mg. Artinya bobot serbuk sudah melebihi dari 3.000 mg. Nah, apakah perlu ditambahkan laktosum karena sudah terpenuhi bobotnya? Nah, di sini tetap kita perlu laktosum, tetapi bukan tujuannya penambah bobot. Nah, laktosum ditambahkan usul 100 mg untuk melapisi pori-pori mortir ya. Karena ada beberapa zat aktif yang jika dimasukkan pertama khawatir masuk ke dalam pori-pori mortir tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penimbangan bahan. Di sini asam askorbatnya 500 mg, acetaminofennya 5 gram. Kalau angka gram tidak perlu ditulis. Nah, kemudian sakarum laktis atau laktosum 100 mg. Nah, di sini berat penimbangan yang di bawah 1 gram, tulislah dalam satuan miligram. Jika ada berat yang 1 gram atau lebih, maka tulis dalam gram. Seperti ini ya. Oh, ini sakarum laktusnya tulis sesuai nama etiket ya. Ini mungkin masih salah. Jadi mungkin di etiket biasanya tertulis laktosum ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang harus diperhatikan pada penimbangan. Tulis dari zat yang jumlahnya kecil, berat zat di bawah 1 gram ditulis dalam satuan miligram, berat zat 1 gram atau lebih ditulis dalam satuan gram tanpa menuliskan angka gram, misalnya cukup 5, artinya 5 gram. Nama bahan ditulis sesuai dengan nama yang tercantum dalam etiket botol bahan baku di laboratorium. Catatan pada teknik pembuatan. Nah, ini pada teknik pembuatan, kita akan mulai dari menyetarakan timbangan, kemudian timbang bahan-bahan. Nah, masukkan satu persatu ke dalam mortir, tidak meninggalkan lebih dari 2 zat yang sudah ditimbang di atas meja karena khawatir akan tercemar atau tumpah dan lain-lain. Jadi setelah menimbang 2 zat atau satu persatu zat, kemudian langsung dimasukkan ke dalam mortir, tidak dibiarkan berjejer di atas meja. Mortir dilapisi dulu bahan inet atau yang tidak berkhasiat. Di sini kita pakai laktosum atau laktosa. Kemudian masukkan zat mulai dari yang beratnya paling sedikit. Untuk zat yang pertama masuk diakhiri dengan kata gerus ad halus atau gerus sampai halus. Untuk zat berikutnya diakhiri dengan kata gerus ad homogen, artinya gerus sampai merata. Ini contoh teknik pembuatan untuk resep yang tadi. Nah, ini pada etiket, diakhiri dengan membuat etiket. Nah, etiket. Oke, kita lanjutkan contoh etiketnya. Nah, ini di etiket ada apa? Apoteker, penanggung jawab apotek. Tulis saja dengan nama kalian. SIPA, surat izin pengelola apotek, tulis dengan nomor absen kalian. Nah, ini menerjemahkan dari signa yang di atas ya. Oke, nah. Oke, silakan dibaca kembali. Nah, untuk tugas, untuk resep ganjil ini resepnya, untuk genap ini resepnya, dan di PPT ini diakhiri dengan lampiran-lampiran seperti ini. Nah, ini untuk membantu kalian nanti mengerjakan resep. Silakan dicoba. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.